Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi hari ini tanggal 26 Mei 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau Tuhan senantiasa menyertai, menghentar, menjaga, melindungi kita dari hari demi hari sampai hari ini tanggal 26 Mei. Jumat depan bukan bulan Mei lagi Bapak Ibu. Sudah kita memasuki bulan yang ke-6 di bulan Juni. Berarti kita bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita sudah disertai, diberkati Tuhan. Tuhan sudah menjaga, melindungi kita, mengizinkan kita hidup di tahun 2023. Dari sejak 1 Januari sampai bulan Juni. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan hari Jumat pagi ini tanggal 26 Mei merupakan Jumat yang terakhir di bulan Mei tahun 2023. Tidak akan terulang lagi Bapak Ibu. Minggu depan sudah bulan Juni dan bulan Mei tidak akan terulang lagi. Contohnya pernah terjadi 1 Januari 2023, kapan bisa keluar lagi? Sampai selama-lamanya tidak akan keluar lagi. 1 Januari 2023 hanya berlangsung satu kali. Hari ini 26 Mei juga berlangsung satu kali. Oleh karena itu mari setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat kita itu jadikan kairosnya Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Kairos artinya waktu yang sesuai dengan waktunya Tuhan, dan berarti kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari kita senantiasa mau turut firman Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian tiap perjanjian dalam Alkitab, sebab saya hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan, jangan hidup di dalam daging, tapi kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Tiap perjanjian dalam Alkitab, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap perjanjian di dalam Alkitab, firman Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku punya, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam kitabnya Tuhan, amin. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu carilah di dalam kitab Tuhan, bacalah. Itu perintah dari mulut Tuhan. Mari nanti kita baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 34. Itu tertulis Bapak Ibu. Berarti saya menyanyikan lagu ini benar sekali. Dan kita mau rajin baca firman Tuhan. Pagi malam saya baca firman Tuhan. Berarti itu perintah Tuhan. Carilah di dalam kitab Tuhan. Kitab Tuhan itu Alkitab, dan di dalamnya kebenaran Tuhan. Mari kita rajin baca. Kapan lagi selain kita diberikan hidup, napas, mata masih jelas, bisa melihat, itu anugerah Tuhan. Tuhan punya rencana supaya kita hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, baca Alkitab. Dan kalau tidak bisa baca Alkitab, boleh dengarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting, kita menjadi pelaku firman Tuhan, hidup sesuai dengan rencana Tuhan, amin. Tiap perjanjian dalam kitab Tuhan, amin, haleluya. Tiap pasal, ayat, baris, oh aku cinta firman-Mu Bapa, amin, haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tiap perjanjian dalam kitab Tuhan, amin, haleluya. Dalam 2 Timotius pasal 4
Ayat 2 dikatakan. Ayat yang kedua, 2 Timotius pasal 4. Ayat yang kedua, beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran, yaitu itu semuanya atas dasar firman Tuhan. Amin, haleluya. Ia perjanjian dalam Alkitab, itu kitabnya Tuhan. Bacalah, itu perintah dari mulut Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku berharap selalu kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ia perjanjian dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya Engkau yang punya Bapa ya Tuhan. Segala yang ada di langit dan bumi ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan semua itu berasal daripada-Mu Tuhan, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Sempurna, kudus, kuduslah nama-Mu Bapa. Kuduskan mulut kami, sucikan pikiran kami, hati kami Bapa. Kami harus haus dengan firman-Mu. Biar firman-Mu Ku taruh di dalam hatiku, Tuhan Yesus. Ampuni semua dosa dan salahku. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku selalu berharap cinta Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Dia perjanjian dalam firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kau adalah pusat di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan pagi ini, Jumat pagi ini, tanggal 26 Mei 2023. Atas rahmat anugerah Tuhan, Bapak Ibu masih dipelihara bernapas, tidur nyenyak, bangun pagi. Tapi saya pagi ini belum tidur, saudara ya. Karena selalu saya tidurnya pagi setelah saya sampaikan renungan firman Tuhan ini, dan saya berdoa lagi, baru saya istirahat ya. Ini saya berikan waktu buat Tuhan Yesus. Bahagia saya bersama Yesus. So firman Tuhan katakan saya melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan buat kita semua dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Saya selalu berikan firman Tuhan. Dengan kesabaran saya lakukan firman Tuhan, sabar pagi, malam, tiap hari.
dan berikan pengajaran seperti pengajaran pagi hari ini, yaitu carilah di dalam kitab Tuhan, bacalah, itu pengajar. Firman Allah sumber pengajaran, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber segala kali. Mari, karena ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan pula dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita baca firman Tuhan. Selagi kita bisa baca, mata saya sehat, bisa kelihatan dengan jelas, saya 100%, saya jelas 100 triliun bertriliun persen, saya lihat dengan jelas. Itu karena berkat Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak bisa. Contohnya mata kanan saya sebelah kanan sudah buta. Itu atas izin Tuhan. Ini bukti nyata, tidak bisa sembuh. Kalau bukan Tuhan yang izinkan sembuh, tidak bisa. Tuhan yang izinkan buta mata kanan saya, atas izin Tuhan. Tapi atas izin Tuhan pula, mata kiri saya sempurna. Bertriliun-triliun persen sempurna. Lihat dengan jelas. Untuk baca firman Tuhan. Bukan untuk melihat dengan jalan Tuhan perkara-perkara daging dunia. Tidak. Tapi mata saya pergunakan untuk melihat firman Tuhan. Sehingga baca firman Tuhan. Rajin. Sebab saya lapar hauskan firman Tuhan. Tuhan berfirman dalam Matius 5:6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan hauskan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari, saya selalu laparkan firman Tuhan. Hati saya Tuhan terisi dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak terprovokasi dengan perkara kedagingan. Tidak terkontaminasi racun dengan dunia ini. Seperti beberapa saat yang lalu kemarin saya kena hack HP. Itu racun dunia itu. Tapi oleh kuasa Tuhan dihancurkan dalam nama Yesus. Saya perintahkan keluar dalam nama Yesus. Sehingga kembali normal saya punya HP. Semuanya selamat, email saya selamat, semuanya selamat. Dipulihkan sama Tuhan. Karena Tuhan ajaib, sumber kemenangan di dalam dia. Oleh itu mari, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, bahagia kita. Makin dekat dengan Tuhan, makin mengerti kita dengan jelas apa maunya Tuhan. Dan sehingga nanti kita mendekati sorga. Itu menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Yesaya pasal 34 ayat 1-17. Demikian firman Tuhan. Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa, dengarlah dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa. Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dengan segala yang terpancar daripadanya. Sebab Tuhan murka atas segala bangsa, dan hatinya panas atas segenap tentara mereka. Ia telah menghususkan mereka untuk ditumpas, dan menyerahkan mereka untuk dibantai. Ini artinya, mari selagi kita ada kesempatan dekat dengan Yesus, sebangsa umat manusia di muka bumi ini, mari bertobat. Kalau tidak, nanti terima murka Tuhan. Habislah kita. Takut kita sama Tuhan. Selagi ada kesempatan, mari kita mencinta Tuhan. Karena nanti dikatakan orang-orang yang mati terbunuh akan dilemparkan. Dari bangkai-bangkai mereka akan naik bau busuk. Gunung-gunung akan kebanjiran darah mereka. Sebab tentara langit akan hancur. Dan langit akan digulung seperti gulungan kitab. Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur. Dan seperti gugurnya daun pohon ara. Langit dan bumi nanti hancur. Itu firman Tuhan. Berarti apalah kita ini? Oleh itu berkemuran Tuhan yang besar, yang tak terhingga, saya katakan. Kalau saya bisa ikut Yesus melayan pekerjaan Tuhan dengan sungguh, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Waktu mari kita mau cinta Tuhan. Sebab Tuhan katakan di ayat yang kelima, sebab pedangku yang di langit sudah ngamuk. Lihat dia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Tuhan punya sebilah pedang yang berlumuran darah dan yang penuh lemak. Itu darah anak domba dan kambing-kambing jantan dan lemak buah pinggang domba-domba jantan. Sebab Tuhan mengadakan penyembelihan korban di Bosra dan pembantaian besar di tanah Edom. Banteng-banteng akan rebah mati bersama-sama domba dan kambing itu, dan lembu-lembu jantan yang muda bersama-sama lembu jantan yang gagah. Seluruh negerinya diresapi oleh darah, dan tanah mereka penuh dengan lemak. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter, dan tanah menjadi belerang. Negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang melintasi untuk seterusnya. Jadi semua dunia nanti hancur, saudara. Di luar Yesus hancur binasa. Jangan sekali-kali jauh dari Tuhan. Tapi selagi ada kesempatan, selagi Tuhan berikan kita siap, mari kita mau mencari Tuhan.
Burung undan dan landa akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikan campur baur dan kosong tempatmu rencana. Amin. Semua di dalam kendali Tuhan. Semua di dalam otoritas Tuhan. Semua sumbernya adalah Tuhan. Ya, coba lihat di sini. Jin-jin akan diam di dalamnya dan para pemulanya akan tidak lagi di sana dimaklumkan sebagai raja, dan semua pemimpin sudah lenyap, semua hancur, sudah jin-jin iblis-iblis semua tunduk kepada kuasa Tuhan. Siapa yang berani melawan Tuhan? Tidak ada. Bahkan di dalam Yakobus pasal 2:19, iblis saja gemetar, saudara. Di hadapan Tuhan gemetar. Nanti saya membacakan ayatnya. Duri-duri akan tumbuh di puri-purinya, rumput dan putri malu di tempat-tempatnya yang berkubu, sehingga menjadi tempat kediaman serigala dan lapangan bagi burung unta. Di sana berpapasan binatang, gurun dengan anjing hutan, dan jin bertemu dengan temannya. Hantu malam saja di sana dan mendapat tempat perhentian. Di sana ular pohon bersarang dan bertelur, mengeram sampai telurnya menetas. Burung-burung dendang saja berkumpul di sana, masing-masing dengan pasangannya. Ayat 16. Carilah di dalam kitab Tuhan dan bacalah. Perhatikan ini. Kitab Tuhan disebut dan bacalah. Jadi kita harus baca firman Tuhan. Alkitab ini perintah Tuhan. Satu pun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan, dan yang satu tidak kehilangan yang lain. Sebab itulah perintah yang keluar dari mulut. Nah ini, perintah dari mulut Tuhan. Dan roh Tuhan sendiri telah mengumpulkan mereka. Ia sendiri telah membuang undi dan membagi-bagi negeri itu di antara mereka dengan tali pengukur. Mereka mendudukinya sampai selama-lamanya. Dan kami tinggal di sini turun-temurun. Coba nih, mari kita rajin baca kitab Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Sebab kitab Tuhan berarti keluar dari mulut Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Kalau hidup di dalam firman Tuhan, selamat kita. Setan saja percaya dan gemetar. Saudara, dalam Yakobus pasal 2:19 tadi saya katakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Iblis gemetar sama Tuhan. Tapi banyak manusia tidak takut akan Tuhan. Tapi marilah pagi ini sudah kita mendengar firman Tuhan. Carilah di dalam kitab Tuhan. Bacalah, puji Tuhan itu. Itu perintah dari mulut Tuhan. Biar kita senantiasa belajar taat, cinta oleh Tuhan Yesus. Seperti saya taat kepada firman Tuhan. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Dan itu tertulis pula selama 7 hari, saudara. Itu tertulis dalam Imamat pasal 8. Saya tidak bisa lupa itu. Itu perintah dari Tuhan. Imamat pasal 8 ayat 35. Itu perintah Tuhan selama 7 malam, 7 hari, saudara. Ini baca Imamat 8 ayat 35. Di depan pintu kemah pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam 7 hari lamanya. Dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap Tuhan dengan setia, supaya janganlah kamu mati. Demikianlah perintahkan Tuhan kepada. Amin. Di depan pintu kemah pertemuan, artinya di depan bersama dengan Tuhan. Kemah pertemuan di dalam rumah Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Membangun pertemuan dengan Tuhan. Dikatakan di sini 7 hari lamanya. Saya lakukan 7 hari. Dari Senin sampai Minggu 7 hari. Saya lakukan dengan setia. Kewajiban kita terhadap Tuhan dengan setia. Ini perintah Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan. Tiap hari, tiap saat. Marilah kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Lakukan kewajiban dengan setia. Itu perintah Tuhan. Sehingga suatu hari kelak kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mencari perkenanan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin. Haleluya. Ku selalu berharap kepada cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian di dalam kitab Tuhan. Bacalah, itu perintah dari mulut Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar hauskan firman Tuhan. Membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus. Ya, pasal, ayat baris, oh aku cinta firman Tuhan.
cinta firman Tuhan, dan cinta lakukan semua perintah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam kitab Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Tema firman Tuhan, carilah di dalam kitab Tuhan, bacalah dan ikuti perintah itu dari mulut Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.